Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mereview pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Secara etimologi, hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda, yakni Stadrecht atau Rechtsstaat. Dalam bahasa Inggris, Constitutional Law. Kata Stadrecht terdiri dari kata stat yang berarti negara dan recht berarti hukum. Jadi secara harfiah hukum tata negara berdiri atau berarti hukum tentang negara. Kemudian secara terminologi, hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi dan fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Adapun sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dibagi dua, formil dan material. Sumber hukum tata negara tempat diambil digalinya hukum mengenai materi format-format dari hukum tata negara itu sendiri. Adapun materinya tempat digalinya hukum yang belum atau tidak terbentuk, dan formil hukum itu sudah terbentuk atau resmi. Menurut Sudikno Martokusumo, sumber hukum adalah asas hukum yang merupakan permulaan hukum. Sumber hukum tempat berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Asas hukum tata negara adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, serta penyelenggaraan negara yang meliputi Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan. Asas hukum ada dua, pedoman, pelaksanaan, acuan para penyelenggaraan negara, baik MPR, DPR. Pembagian asas ada 5, asas Pancasila, asas negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas Pancasila, asas tertinggi, ideologi negara ada di Pancasila. Dalam konsep Rechtsstaat, negara, hukum, dan kekuasaan menjadi negara didasarkan pada hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila tidak dijelaskan, namun dalam pasal ini menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian sejarah hukum tata negara. Sejarah hukum tata negara di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Mulai dari masa pasca kemerdekaan, berlakunya konstitusi RIS, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi dan pasca reformasi. Setiap periode membawa corak dan warna tersendiri dalam penyelenggaraan negara. Pasca kemerdekaan, sistem ketatanegaraan berupaya mencari bentuk yang paling sesuai dengan kondisi bangsa. Konstitusi RIS menandai eksperimen federalisme yang kemudian dianggap tidak cocok sehingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Orde Lama menampilkan dominasi eksekutif dan ketidakstabilan politik, sementara Orde Baru menghadirkan stabilitas dan pembangunan ekonomi dengan harga mahal berupa pengekangan demokrasi dan kebebasan. Selanjutnya, sumber dan asas-asas hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki peran penting dalam mengatur struktur, fungsi kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. Melalui pemahaman terhadap sumber hukum dan asas-asas hukum tata negara, dapat dipastikan bahwa penyelenggara negara berjalan berdasarkan landasan hukum yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan prinsip konstitusional. Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi sumber material dan sumber formil. Sumber material berkaitan dengan nilai dan norma
yang menjadi dasar terbentuknya hukum seperti Pancasila, hukum adat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan sumber formil mencakup peraturan perundang-undangan yang berjenjang mulai dari Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga peraturan daerah serta putusan lembaga peradilan. Sumber tersebut menjadi pijakan normatif dalam menyelenggarakan pemerintah dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum dan demokrasi. Sejarah negara hukum, secara sederhananya negara hukum adalah sebuah konsep di mana negara hukum kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Prinsip utama negara hukum sendiri adalah semua orang di negara hukum tunduk pada hukum yang sama. Kemudian ada konsep Rechtsstaat, konsep hukum Eropa. Konsep negara hukum yang dimana negara dan pemerintahannya harus tunduk pada hukum, bukan bertindak sewenang-wenang atau semaunya sendiri. Kemudian pada awalnya konsep Rechtsstaat ini dikenal dengan konsep negara hukum formil, di mana semua tindakan itu harus didasarkan peraturan yang tertulis. Kemudian ada konsep rule of law. Konsep ini menekankan bahwa semua orang termasuk penguasa terikat oleh hukum yang diterapkan secara adil dan setara tanpa ada memandangnya hukum. Konsep rule of law ini memiliki 3 unsur. Yang pertama ada supremasi hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua ada kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga terjamin hak-hak manusia, hak-hak yang terjamin oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Selanjutnya, konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi hukum dasar tertinggi yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara. Melalui konstitusi ditetapkan dasar negara, tujuan nasional, bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaan konstitusi menjadi keteraturan, kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang mengikat seluruh elemen bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya memuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi, tetapi juga menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan kedudukannya sebagai hukum tertinggi, semua peraturan dan kebijakan negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal-pasal hukum, melainkan cerminan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Menjaga dan menegakkan konstitusi berarti menjadi keberlangsungan negara, menghormati Pancasila, serta memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan sosial. Mungkin sampai di sini materi yang kami paparkan mulai dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.